hanya dengan musik, band Tengkorak juga menggunakan fashion sebagai media menularkan salam satu jari. Kita dari segala lini sih. Kita cuma bukan main musik aja, tapi dari baju-baju, kaos-kaos yang digunakan sama kita. Terus kita juga bikin merchandise, ya kan? Kita bikin merchandise kayak One Finger Movement. Kayak segitiga ada matanya, Illuminati, Dajjal, sialan itu ada di kaos-kaos banyak sekarang. Dianggap hebat dan fashion banget gitu loh. Kita bikin kaos yang melawan itu. Misalnya segitiga ada mata, kita coret ya Illuminati atau apa itu. Atau kita bawa ini loh tema-tema yang bentuknya syiar dan sebagainya. Ya gitu. Bahwa kita ini pemuda akhir zaman, ya kan? Kita harus bisa menelaah gitu, mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus bisa gitu. Jangan mau tertipu sama dunia ini. Kita kaos juga merchandise-nya kita ngelawan juga. Kehidupan anggota band ini tak seperti sejumlah musisi cadas lainnya. Mereka punya cara positif untuk melatih stamina agar prima tampil di atas panggung. Lu tuh nggak perlu main seperti ini tuh ikutin yang di luar sana, yang minum hari-hari minum alkohol terus mabok atau dia narkoba gitu. Enggak, justru dengan kita olahraga teratur, sehat, ya kan, jasmani rohani, kita bisa main bener gitu loh, dengan stamina yang kuat. Kita di Tengkorak kebetulan latihan bela diri, onasti, olah napas inti itu. Jadi sambil kita berlatih, kan ini latihan konsentrasi juga untuk onasti ini kan latihan konsentrasi juga, dan napasnya harus bagus gitu. Dan kebetulan dari beberapa band juga ikut latihan di sini gitu kan, karena efeknya untuk kalau manggung juga stamina jadi oke, kayak gitu. Karena napas itu yang penting gitu. Kalau apalagi vokalis, drummer kan. Karena band metal grindcore, death metal, yang lain hardcore dan sebagainya itu stamina sih. Ada sebuah nama lain di komunitas underground yang juga berdakwah melalui musik metal. Mereka adalah Purgatory. Karena musik metal, karena musiknya yang suaranya dengan teknik growling gitu kan, suara paling rendah, nggak begitu jelas apa sih yang dimaksud di lirik, ya gitu. Kita harus melihat teks dari albumnya, biasanya seperti itu sih. Dan lirik-liriknya maknanya syarat akan kepentingan Islam, umumnya dakwah, dan banyak diambil dari Al-Quran juga gitu kalau kita mau lihat ke Purgatory. Terbentuk di tahun 1994, Purgatory telah mengalami beberapa kali pergantian personil. Namun mereka tetap konsisten menyebarkan ajaran Islam melalui musik metal yang menghentak. Ya, pada awalnya kita main musik ya main musik aja, kayak gimana anak muda main musik, nggak ada maksud untuk bersyiar. Cuman makin kesini akhirnya otomatis musiknya jadi bersyiar, karena kita sendiri masing-masing pribadi kita kan ada tanggung jawab syiar sikap sama keluarga, sama teman lingkungan sekitar gitu kan. Jadi ya otomatis jadi sekarang udah jadi bisa dibilang bersyiar gitu. Makin kesini makin takut untuk menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu apa juntrungannya gitu. Jadi kebenaran yang
mutlak. Yang kita tahu adalah dari Allah, dari Quran. Jadi apa-apa mesti lihat Quran jadinya, bukannya kita mau menyodorkan Quran apa gimana. Cuman kita nggak tahu mau cari tolak ukur di mana lagi. The best tuh Quran udah. Prihatin akan stigma negatif yang melekat pada anak metal, Purgatory muncul dengan misi tersendiri. Berangkatnya dari keprihatinan gitu. Ini teman-teman kita juga, saudara-saudara kita juga gitu. Yang apa sih, tren mereka terbentuk sama kondisi sosial. Jadi yang bentukan jadinya gitu. Mereka ini terbentuk template semuanya, hampir secara semua sama gitu. Jadi yang kayak produk gitu. Coba ya udah kalau gitu berarti bisa nggak kita nge-set tren gitu. Ya udah, jadi yang kita harus jadi trendsetter gitu. Tren apa yang mau kita angkat? Tren identitas. Karena yang paling banyak justru emang di anak-anak muda ini kan krisisnya identitas gitu. Jadi kita berangkat dari pelabelan bahwa kebanggaan sebagai seorang muslim dengan komunitas yang namanya Moggers, Messenger of God Sallallahu Alaihi Wasallam followers.